Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mencoba membayangkan, tapi saya kira kita juga pernah mengalami, bagaimana kalau hidup kita ini tidak ada cinta, tidak ada kasih. Bagaimana sebuah keluarga itu dibangun tanpa kasih. Bagaimana jadinya sebuah komunitas jika tidak ada kasih. Maka yang terjadi pastilah berantem. Pastilah saling menyakiti. Pastilah banyak kekacauan terjadi. Maka di kalangan manusia, di antara kita diperlukan cinta kasih yang selalu akan membawa damai, sukacita, harmonis, kesatuan, dan sebagainya. Lalu coba kita bayangkan kalau misalnya ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia diusir dari Taman Eden seperti dalam kitab Kejadian. Lalu Tuhan Allah tidak berbelas kasih kepada manusia. Ya pokoknya kamu sudah berdosa, ya sudah itu ambil resikomu sendiri. Dan tidak ada usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada usaha Allah untuk berbelas kasih kepada manusia. Tentunya yang terjadi adalah semua manusia binasa. Kekacauan terjadi. Dan kebinasaan itu bukan hanya kebinasaan badani, jasmani, manusia mati, tetapi juga kebinasaan jiwa, rohani. Jadi di sini kita melihat bahwa memang kasih itu yang utama. Bahkan Allah sendiri adalah kasih. Maka dapat dikatakan ya kasih itu harga mati. Kalau enggak ada kasih, maka matilah kita. Ya. Jadi di sini betapa kasih itu esensi sekali dalam hidup kita karena Allah sendiri adalah kasih. Maka kita kalau menginginkan hidup yang dikehendaki Allah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Bahkan ketika menciptakan manusia, dia melihatnya amat baik. Disitulah kita memerlukan hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah yang menciptakan kita dan kasih kepada sesama. Dalam bacaan-bacaan hari ini, semuanya bertema tentang kasih. Dalam bacaan pertama, Musa memberikan perintah yang sangat tegas kepada bangsa Israel, yaitu supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bahkan perintah ini merupakan panggilan untuk menghayati hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan juga Musa menekankan pentingnya menanamkan perintah cinta kasih. Cinta kepada Tuhan ditanamkan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Supaya umur panjang, supaya bahagia, supaya selamat.
Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu, bukan ibu ya, oma ya, umur 96 tahun. Masih dia berjalan dengan baik. Dan masih ingat saya. Ketika saya tanya ya keluarganya bagaimana dia punya resep seperti itu ya sampai umur panjang. Bahwa dia hidupnya itu selalu mengutamakan kasih. Hidupnya itu selalu damai dalam arti dia tidak pernah ada ya namanya itu niat-niat jahat kepada sesamanya. Dia selalu mengasihi anak-anak, cucunya, cicitnya. Dan dia selalu tersenyum. Saya melihat, wah kelihatannya bahagia. Dan inilah juga yang diperintahkan Musa ya supaya umur panjang, mengasihi, hidup dalam kasih. Ya walaupun memang ya tidak semua umur panjang itu semua orang yang punya kasih ya. Ada juga yang semakin tua makin jahat ya. Ada juga ya, tapi yang memang realitasnya ada ya dengan memelihara kasih, memelihara damai dalam hubungan dengan sesama dan juga kepada Tuhan itu memberikan umur yang panjang. Pada bacaan kedua ditegaskan bahwa Yesus sebagai imam besar yang sempurna. Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk dosa seluruh umat manusia supaya manusia mengalami keselamatan, supaya manusia mengalami kebahagiaan. Kemudian dalam bacaan Injil, dalam percakapan dengan seorang ahli Taurat, Yesus menegaskan bahwa perintah yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus menyatukan kedua perintah itu, menunjukkan bahwa cinta kasih kepada Allah itu tidak terpisahkan dengan kasih kepada sesama. Dari bacaan-bacaan yang kita dengar, yaitu tema cinta kasih, ada beberapa poin yang saya buat sebagai permenungan bagi kita. Poin pertama, kasih kepada Allah sebagai prioritas utama, yang terutama. Kasih kepada Allah adalah kebajikan tertinggi yang harus diwujudkan dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan seluruh diri Allah. Bahkan Allah, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengutus putranya yaitu Yesus Kristus supaya mereka yang percaya beroleh keselamatan. Dan Yesus berkorban sampai dia wafat di atas kayu salib. Nah, disinilah perintah, permintaan dari Tuhan untuk mengasihi Allah itu dengan segenap diri kita itu wajar, normal, dan seharusnya terjadi. Apalagi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar ciptaan di mana kita diciptakan selesai begitu saja. Tetapi Allah menyelenggarakan hidup manusia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mau mengampuni, Allah mau menebus. Jadi kasih Allah selalu terus menyertai manusia. Maka disinilah kasih kepada Allah itu menjadi prioritas utama kita. Tidak ada yang boleh mengalahkan kasih kita kepada Allah. Maka misalnya seorang yang bekerja sibuk dari bangun pagi sampai larut malam bekerja, tetapi misalnya dia itu masih
menyempatkan waktu untuk berdoa, untuk perayaan Ekaristi, dan melakukan kegiatan rohani atau juga membaca kitab suci di tengah-tengah kesibukannya. Ini menunjukkan orang itu dia memprioritaskan Tuhan. Dia menunjukkan kasih kepada Tuhan. Kemudian poin kedua, kasih kepada sesama sebagai ekspresi kasih kepada Allah. Ekspresi perwujudan kasih kita kepada Allah. Jadi mengasihi sesama manusia adalah konsekuensi alami dari mengasihi Allah. Kasih kepada sesama adalah perpanjangan kasih kita kepada Allah. Kita ini sama-sama ciptaan. Kita ini sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Maka ketika kita mengasihi sesama kita, berarti kita menghargai Tuhan. Bahwa kita menghormati Tuhan. Bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana kalau kita dalam keluarga, ya sebagai saudara kandung saling mengasihi, membantu, menunjukkan juga bahwa kita menghormati orang tua kita. Kita menghargai orang tua kita. Kita mencintai orang tua kita. Karena ketika kita berkelahi terus dengan saudara kandung, ya tentunya orang tua akan stres. Ya, Anda sendiri juga mungkin sudah punya anak, ya sebagai orang tua, kalau anak-anak Anda berkelahi terus, bahkan rebutan warisan, dan kalau tidak hanya rebutan, main dukun, ya kan, saling menyantet, ya kan. Nah kalau itu terjadi, orang tua pasti akan sedih sekali. Jadi di sini kasih kepada sesama itu menunjukkan kita menghormati Allah yang menciptakan manusia seturut gambar dan citra Allah. Maka kasih kepada sesama diwujudkan misalnya dengan menolong sesama, sopan kepada orang lain, sopan kepada orang tua. Saya melihat terkadang juga anak-anak zaman sekarang, anak-anak itu juga kurang sopan ya dengan orang tua, kurang sopan dengan guru. Ya tidak tahu apakah memang perkembangannya demikian ataukah memang pengaruh-pengaruh dunia kita yang memang sudah kehilangan kesopan santunan. Ya. Padahal itu adalah perwujudan kasih kepada sesama. Kita juga dapat senyum kepada sesama kita, ya dalam arti senyum itu bukan ada sesuatu udang di balik batu ya. Nah, itu bukan, tapi senyum adalah untuk memberikan dia damai ya. Kita sama-sama kalau di sini atau di gereja kita senyum dengan siapapun yang beribadah, itu menunjukkan bahwa kita ya orang beriman. Jadi ini sebagai ungkapan cinta kasih. Kemudian kita sabar, mengampuni, melayani, mendoakan orang lain. Nah itu adalah perwujudan kasih kepada sesama. Berkata-kata yang membangun, ya bukan kata-kata yang merusak, menggosipkan dan sebagainya. Nah ini adalah sikap mengasihi sesama yang juga untuk memuliakan Tuhan. Menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Perbuatan kasih kepada sesama itu juga untuk membawa kita menunjukkan kasih Tuhan. Seperti dikatakan dalam Injil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bercahaya di depan orang. Bercahaya yang bagaimana? Perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik tidak lain adalah perbuatan cinta kasih kepada sesama. Dan sesama kita yang melihat kita, maka dia akan memuliakan Tuhan. Dan ini yang terjadi
pada jemaat gereja perdana. Dalam Kisah Para Rasul bab 2. Di situ dikatakan bahwa orang-orang melihat cara hidup jemaat, ya, orang-orang Kristiani itu. Mereka bertekun dalam doa, sehati sejiwa, saling mengasihi, bahkan berbagi. Lalu mempesona orang-orang yang melihatnya dan mereka kemudian masuk menjadi orang Kristiani. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana tindakan kita dalam cinta kasih ini akan membawa orang memuliakan Tuhan. Dengan demikian kita juga hidup kita ini cerminan kasih Tuhan. Poin ketiga adalah ordo kasih atau tatanan kasih. Di sini saya mengutip dari ajaran Santo Thomas Aquinas yang memperkenalkan konsep ordo amoris atau tatanan kasih. Yaitu kasih harus diarahkan sesuai dengan prioritas yang benar. Allah harus selalu dikasihi yang pertama dan terutama. Allah adalah segala-galanya. Karena Allah adalah kebaikan tertinggi dan Dia adalah pencipta kita. Dan bahkan terus menyelenggarakan hidup kita. Maka Allah harus kita kasihi prioritas utama. Yang kedua, setelah itu kita harus mengasihi diri kita sendiri. Mengapa? Ya, kita mengasihi diri kita sendiri adalah untuk memperoleh keselamatan. Jadi bukan cinta diri dalam arti egoisme untuk memuaskan keinginan kita, bukan. Tetapi cinta diri dalam arti mengasihi diri ini adalah untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk membawa kita kepada keselamatan. Sebagaimana teladan orang-orang kudus, hidupnya begitu luar biasa dalam askese, pantang, puasa, berdoa, melayani. Itu semua juga sebagai ungkapan mereka mau memperoleh keselamatan, yaitu persatuan dengan Tuhan. Ini yang menjadi prioritas yang kedua. Yang ketiga, kita harus memperluas kasih kita kepada orang lain sesuai dengan kedekatan hubungan kita. Yang dimaksud kedekatan hubungan dengan kita adalah kalau kita hidup dalam keluarga, berarti kita harus mengasihi lebih keluarga kita dibandingkan dengan teman ataupun orang lain, tetangga atau orang asing yang kita jumpai. Jadi keluarga lebih penting karena hubungan adalah hubungan dekat dengan keluarga. Jangan sampai keluarga orang lain lebih dikasihi daripada keluarga diri sendiri, keluarganya sendiri. Istri orang dikasihi lebih daripada istrinya sendiri. Nah, ini bahaya ini, ya kan? Suami orang dikasihi lebih daripada suaminya sendiri. Maka ini ada prioritas di mana karena kedekatan hubungan harus yang kita lebih kasihi. Bukan berarti pilih kasih, bukan, tapi memang karena kedekatan. Demikian juga dalam komunitas. Dalam komunitas juga kasihlah yang di dalam komunitas itu lebih dahulu. Karena itu adalah kedekatan dan selalu ada bersama. Jangan sampai mengasihi orang lain di luar sana, sedangkan di dalam komunitas tidak mengasihi, malah membenci. Nah ini rusak tatanan cinta kasih itu. Kemudian Santo Thomas juga mengajarkan tentang mengasihi yaitu orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Nah ini juga kita dapat baca dari surat-surat Rasul Paulus bagaimana bantulah kebutuhan orang-orang kudus. Maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang melaksanakan perintah Tuhan, inilah kita harus kasihi mereka, dukung mereka. Apakah dengan demikian kita tidak mengasihi orang berdosa? Bukan begitu. Kita tetap mengasihi juga orang berdosa supaya mereka bertobat,
dan kemudian percaya kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Tetapi di sini mengasihi orang-orang kudus, mengasihi orang-orang saleh, itu karena apa? Mereka ini menjadi cerminan kebaikan Tuhan dalam kehidupan yang kita jumpai. Dan mereka menjadi teladan bagi kita. Dan merekalah kita perlu kasihi secara khusus juga. Itulah yang diajarkan tentang tatanan kasih. Karena dengan demikian kita akan mengasihi dengan sesuai prioritas. Yaitu Allah yang pertama, kemudian diri kita. Tapi yang dimaksud adalah diri kita untuk memperoleh keselamatan. Dan kemudian harus meluas kepada sesama kita. Misalnya seorang yang dalam hidup sehari-hari mengutamakan atau mengikuti tatanan kasih, yaitu dapat menyeimbangkan waktu antara kegiatan rohani, kegiatan gereja, berdoa, juga pekerjaan dan keluarga. Misalnya juga seorang dokter. Seorang dokter Kristiani yang tahu tatanan kasih, dia dalam kesibukannya sebagai seorang dokter, ada banyak pasien, dia tetap mengutamakan berdoa, mengutamakan ke gereja, mengutamakan membaca firman Tuhan. Kemudian dia juga melayani pasiennya dengan kasih sayang, penuh perhatian, bukan didasarkan oleh materi, oleh uang. Dan kemudian ketika dokter itu ditantang untuk melakukan tindakan medis yang melanggar iman atau melanggar moral Kristiani, misalnya aborsi, walaupun itu diminta dan ada bayaran tinggi, kalau dokter itu kemudian menolaknya, ini berarti dia tetap mengutamakan Allah di dalam hidupnya. Kemudian poin keempat, kasih sebagai jalan keselamatan dan persatuan dengan Allah. Kasih kepada Allah dan sesama merupakan jalan menuju keselamatan. Dengan mengasihi Allah, kita menjalani hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Karena itulah Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Di dalam Injil Yohanes dikatakan itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita menuruti segala perintah Tuhan. Maka dengan demikian hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, kita memancarkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan Yesus mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Pengalaman kasih kita dari Tuhan, kita pakai untuk mengasihi sesama kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan mengasihi sesama bahkan sampai harus berkurban misalnya, itu membawa kita kepada keselamatan. Ada sekarang semacam influencer yang mengatakan, ya kasihlah dirimu sendiri supaya kamu dapat menikmati hidupmu sendiri. Jangan terlalu berusaha untuk kebaikan orang lain misalnya. Itu yang pernah saya lihat. Ya. Tetapi ini jelas bukan kasih Kristiani. Ini bukan kasih yang meneladan Kristus yang berkorban untuk manusia. Dan kasih kepada diri sendiri bukan berarti bahwa kita, kalau gitu tidak perlu berkorban. Tidak. Justru karena berkorban itu kita mau meneladan kasih Tuhan, kita justru memperoleh keselamatan. Ketika kita tidak mau berkorban untuk sesama kita, berarti memupuk ego kita. Dengan demikian kita mencari keselamatan sendiri.
kita mencari jalan sendiri, bukan jalan Tuhan. Maka dengan demikian, itu justru membawa kepada kebinasaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagi Anda seorang ibu, seorang bapak, ya, didiklah anak-anak di dalam kasih. Ajarkanlah mereka seperti dikatakan Musa tadi, supaya menanamkan yaitu nilai-nilai cinta kasih untuk mengasihi Allah dengan segenap diri dan mengasihi sesama. Kalau ini diajarkan kepada anak-anak, berarti Anda sebagai orang tua menunjukkan jalan keselamatan. Dengan Anda memupuk nilai-nilai untuk mengasihi Allah kepada anak-anak supaya saling mengasihi di antara mereka, kemudian kepada teman-temannya, kepada orang lain untuk berbuat baik, Anda menunjukkan jalan keselamatan. Maka marilah kita, saudara-saudari yang terkasih, untuk semakin hidup dalam kasih, mengasihi Allah dan sesama kita.